Minasan, mari kita lanjutkan cerita Sakamoto Days chapter 112 sampai 113. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang senang dengan konten sejarah. Bantu subscribe channel sejarahku ya Minasan, linknya ada di deskripsi. Diawali dari keterkejutan semua penumpang mobil yang melihat tamu VIP yang mereka lindungi ternyata adalah ibu dan anak yang menyamar menjadi pria bongsor. Tapi mereka lebih heran lagi karena Kindaka juga tidak tahu siapa tamu VIP-nya tersebut. Rion sampai berteriak mempertanyakan bagaimana bisa Kindaka tidak tahu, apalagi pria itu tadi berubah menjadi perempuan. Sakamoto justru berpikir apakah ini semacam penyamaran? Ibu itu memperkenalkan dirinya sebagai Ai Amo dan memastikan apakah orang yang ada di hadapannya benar Kindaka. Kindaka menjawab bagaimana dia mengenalnya. Ai Amo lantas bersyukur dan senang bisa bertemu dengan Kindaka. Dia melanjutkan perkenalannya bahwa dia adalah istrinya Direktur JAA dan anak di sampingnya adalah putri mereka bernama Konomi. Ai Amo mengenal Kindaka dari suaminya dan Tuan Yotsumura. Kindaka justru terkejut, Pak Direktur memiliki anak, dia kan belum menikah. Ai Amo menjelaskan bahwa keberadaan mereka sangat dirahasiakan. Hanya beberapa orang saja yang tahu soal mereka. Kindaka pun tampak kesal, apalagi Ai Amo terlihat seperti orang biasa. Sebenarnya apa yang dipikirkan Pak Direktur? Sakamoto bertanya, apa Kindaka marah? Kindaka menjawab, tentu saja. Orang seperti mereka yang hidup di dunia gelap tidak bisa melibatkan orang biasa ke dalam dunia ini. Jika sesuatu terjadi, mungkin mereka siap menghadapi situasi berbahaya. Tapi, orang biasa tidak tahu bagaimana caranya melindungi dirinya sendiri. Dan, sekali mereka masuk ke dunia gelap ini, mereka tidak akan bisa keluar dari dunia tersebut. Sakamoto menjawab singkat, oh begitu ya? Wah, padahal kelak Sakamoto juga punya keluarga. Ai Amo menceritakan, belakangan ini ada banyak sekali kelompok oposisi penentang JAA. Mungkin sebentar lagi akan terjadi sebuah pertempuran besar. Sebelum hal itu terjadi, Ai Amo ingin setidaknya putri mereka bisa hidup aman di luar Jepang. Jadi, Ai Amo memohon agar mereka membantunya. Kindaka pun menggaruk kepalanya karena mau bagaimana lagi. Mereka juga tidak bisa menurunkan Ai Amo di sembarang tempat untuk saat ini. Jadi ya, sudahlah. Apalagi ini tugas langsung yang diberikan Pak Direktur. Dengan imutnya, Konomi menanyakan, gambar apa yang ada di lengan Nagumo? Sambil tersenyum ramah, Nagumo menjawab, keren kan? Dia menggambarnya sendiri dengan pulpen. Jadi ini akan hilang saat Nagumo membasuhnya di kamar mandi. Jadinya, Nagumo perlu menggambarnya kembali setiap hari. Merepotkan sekali bukan? Tapi, Konomi langsung tahu bahwa itu adalah tato. Rasanya sakit saat ditato kan? Nah Minasan, tato Nagumo ini punya arti tersendiri loh. Apalagi, tatonya bukan sembarangan karena semuanya bertema rumus matematika. Buat yang penasaran arti tato Nagumo, bisa nonton di video ini ya. Kemudian, Rion mulai berbicara sambil bersiap membakar rokoknya. Dia menyuruh Nagumo untuk tidak berlagak bodoh. Anak seumuran Konomi tidak akan bisa dibodohi dengan tipuan konyol seperti itu. Membuat Nagumo menyuruh Akao untuk memperhatikan caranya berbicara. Rion melanjutkan dengan bertanya, apakah umur Konomi 6 tahun? Konomi lalu mengangguk membenarkan. Rion memuji Konomi yang sudah besar. Jadi, Konomi bisa memberitahu mereka untuk tidak memperlakukannya seperti seorang bayi kemarin sore. Uzuki menimbrung menanyakan, apakah Akao memiliki seorang anak? Membuat Rion panik menjawab, tentu saja tidak bodoh, kau ini sinting apa? Uzuki mengatakan bahwa dia hanya heran karena Akao tahu banyak hal soal anak kecil. Rion berteriak, asal kau tahu saja, aku punya seorang keponakan. Tiba-tiba, Kindaka memberikan sebuah tugas tambahan untuk Sakamoto. Tugasnya adalah membuat Konomi tertawa. Sakamoto pun terkejut, namun Rion dan Nagumo menjadi antusias. Mereka tertawa bahagia dan menyuruh Sakamoto untuk cepat membuat Konomi tertawa. Sakamoto pun memasukkan kakinya di dalam kaus dan menggembungkan pipinya sambil berkata, pembunuh bayaran yang imut. Wah, apakah ini cikal bakal? Kenapa Sakamoto santai saja dengan tubuh gemuknya setelah menikah ya Minasan? Karena menganggap dirinya pembunuh bayaran yang imut.
Kindaka berkomentar dengan memberikan nilai 0 pada lawakan Sakamoto. Sedangkan Rion merasa itu membosankan. Sakamoto bisa ngelawak nggak sih? Sementara Nagumo berharap bisa mengabadikannya. Tapi ternyata untuk Konomi sendiri berhasil minasan. Dia menahan tawanya melihat Sakamoto. Entah kenapa sepertinya mereka satu frekuensi. Sakamoto pun berpikir sepertinya anak itu tertarik dengan orang gemuk. Ya, tugas selesai. Beralih ke lokasi yang berbeda, sebuah mobil berkendara cepat, tetapi penumpang di mobil itu bisa sambil mengumpulkan sampah kaleng di pinggir jalan. Membuat supir pembunuh bayaran menanyakan, apakah dia hobi mengoleksi sampah? Mobil mereka jadi bau loh. Namun penumpang yang juga pembunuh bayaran menjawab bahwa itu adalah perbuatan baik. Menurutnya, Dewa Kematian selalu melihatnya. Jika dia melakukan hal yang baik, maka pekerjaan membunuh mereka akan berjalan lancar. Pembunuh bayaran itu pun mencatat poin di buku Good Deed Notebook untuk memungut sampah. Jadi ingat Death Note ya, minasan. Pembunuh bayaran itu melanjutkan, di depan jurang kematian, perbuatan baiknya bisa menentukan hidup dan mati mereka. Namun, supir pembunuh bayaran merasa itu ironis sekali. Karena melakukan perbuatan baik sambil berharap pekerjaan kotor sebagai pembunuh bayaran akan berjalan lancar. Pembunuh bayaran itu lalu membuang bom granat sambil menjawab, membunuh itu baik atau salah, hanya dewa saja yang bisa menentukannya. Kita pun diperlihatkan Rion yang mengeluarkan kepalanya dari jendela mobil karena melihat ada sebuah benda yang terlempar mengarah di mobil mereka. Rion segera berteriak, ada sebuah granat dalam radius 50 meter di depan mereka. Kita pun diperlihatkan kepanikan dari mereka, tetapi Kindaka menyuruh Nagumo dan Akao untuk membawa Ai, Amo, dan Konomi keluar dari sini. Sesaat sebelum granat itu meledak tepat di bawah mobil mereka, Sakamoto dengan cepat melubangi rangka mobilnya untuk meraih granat tersebut. Rion memuji aksi keren Sakamoto, tetapi bomnya malah ada di dalam mobil. Sakamoto menjawab, santai saja, lalu menarik pistolnya untuk segera menembak di kaca jendela depan. Tapi target Sakamoto adalah membuka penutup selokan di jalanan dan melemparkan granat itu tepat di dalam got. Dan ledakan pun terjadi di dalam got tersebut minasan, nyembur keluar tepat pada waktunya. Sakamoto dengan semangat bersiap untuk menyelesaikan misi ini. Tapi dari sisi pembunuh bayaran yang melempar granat, dia memuji karena Sakamoto baru saja melakukan perbuatan baik. Nah, sedikit penjelasan untuk misi bodyguard ini, mereka masih berjarak 105 km lagi untuk bisa sampai ke bandara pribadi milik JAA. Kita pun diperlihatkan Sakamoto, Rion, dan Nagumo dengan wajah yang serius karena sekarang adalah waktunya beraksi. Membuat Ai, Amo memuji kehebatan Sakamoto. Bersamaan dengan itu, supir pembunuh bayaran bernama Koba memprotes Higuchi yang telah mengacaukannya. Sementara Higuchi hanya tersenyum karena Sakamoto pasti sering melakukan perbuatan baik. Koba memperingatkan bahwa misi mereka adalah menangkapnya hidup-hidup. Tapi Higuchi justru mengeluarkan pisau kecilnya dan menjawab, jika mereka sering melakukan perbuatan baik, maka tidak mudah untuk membunuh mereka. Apalagi jika mereka berhasil membunuh seseorang yang sering melakukan perbuatan baik, maka mereka akan memperoleh poin kebaikan dari orang tersebut. Untuk saat ini, dia telah memperoleh 50.000 poin kebaikan. Dengan begitu, dia yakin kalau dia tidak akan mati meski jatuh dari air terjun Niagara. Membuat Koba menyebutnya aneh. Kita pun diperlihatkan Higuchi yang sudah memakai perlengkapan pembunuh bayarannya dan langsung berlari keluar dari mobil yang masih berjalan. Higuchi langsung meninju mobil mereka. Namun, Sakamoto, Rion, dan Nagumo yang sudah waspada segera melindungi Ai, Amo, dan Konomi. Tapi, Higuchi segera mengeluarkan senjata api dari sarung tangan pembunuh bayarannya untuk meledakkan mobil mereka saat itu juga. Hal itu membuat Kindaka, Rion, Nagumo, Sakamoto, dan Uzuki terpaksa keluar dari mobil mereka. Namun sayang, Ai, Amo, dan Konomi sudah digendong oleh Higuchi. Menurut Higuchi, menghabisi pembunuh bayaran membuat poin kebaikannya bertambah 5 poin. Dan siapapun tidak menyangka jika Ai, Amo dengan beringas menikam tubuh Higuchi saat masih berada di udara minasan. Membuat Higuchi menegurnya karena poin kebaikannya akan berkurang karena telah bertindak curang. Dia tidak menyangka dalam sekejap Nagumo mampu menyamar menjadi target sasaran mereka.
kita pun diperlihatkan Nagumo yang memeluk Konomi dan menyuruhnya untuk menutup mata sebentar. Keduanya pun mendarat di sebuah mobil yang melintas. Sambil berpelukan, Konomi berkomentar, dia pikir tadi itu mamanya. Nagumo menjawab bahwa dia pandai melakukan penyamaran. Sementara pengendara mobil merasa ada yang berat di atas mobilnya. Nagumo dengan ramah menanyakan, Konomi tidak terluka kan? Konomi mengiyakannya. Tiba-tiba asap mengepul sangat banyak dan menutupi sekitar mereka. Rupanya itu adalah ulah Koba yang mengeluarkan asap dari mulutnya supaya mereka tidak bisa kabur darinya. Dengan cepat, Nagumo menutupi pernafasan Konomi dengan bajunya. Begitupun dirinya yang menahan nafas. Tapi Nagumo telah menghirup sedikit gas beracunnya dan Konomi bisa celaka kalau menghirup gas beracun ini. Nagumo pun memutuskan untuk segera melompat dari atas mobil, tetapi dia langsung dihantam oleh Haguchi sehingga dia masuk ke dalam mobil yang dibawa oleh Koba. Nagumo masih tersenyum menanyakan pada Konomi, dia tidak terluka kan? Konomi justru mengkhawatirkan Nagumo yang kelihatannya terluka. Koba menyuruh keduanya untuk diam karena jika mereka membuat keributan, Koba akan memenuhi mobil ini dengan gas beracun. Tetapi Nagumo mengingatkannya karena dia sedang dikejar. Koba pun terkejut melihat kaca spion di mana Rion dan Sakamoto mengendarai sepeda motor dan mengejarnya. Lucunya, saat berkendara, Rion masih sempat-sempatnya cari korek api untuk menyalakan rokoknya minasan. Namun Koba tidak membiarkan jalan mereka mudah. Koba kini melemparkan bom yang meledakkan mobil tepat di depan mereka. Dengan lincah, kita pun diperlihatkan bagaimana Sakamoto melompat untuk naik di mobil yang terlempar ke atas dan keluar melalui pintunya. Bersamaan dengan itu, Rion menyeret motornya menyamping untuk menghindari mobil itu sehingga percikan api keluar dari kaca spion motornya dan berhasil membakar rokoknya. Gokil! Koba dibuat terkejut saat Sakamoto sudah berada di atas mobilnya dan mendarat sambil membawa tiang rambu lalu lintas. Tetapi Koba berhasil keluar dari mobil itu. Sakamoto lalu mengintip menanyakan keadaan Nagumo, membuat Nagumo meminta Sakamoto memegang kemudi mobilnya. Sayangnya, sebelum sempat Sakamoto melakukannya, Higuchi sudah berada di belakangnya untuk menyerang. Dalam hati Sakamoto, jika dia menghindar, mobil ini akan... Tapi, Higuchi sudah menantikan Sakamoto yang akan menambahkan poin kebaikannya menjadi 1000. Dengan cepat, Higuchi disambar menggunakan ban motor belakang oleh Rion minasan. Sehingga Higuchi terlempar masuk ke dalam bus dan meledak seketika. Rion lalu menghembuskan asap rokoknya dengan gaya kerennya minasan. Wih, luar biasa sekali ya. Kindaka lalu membuka mobil dan menyuruh mereka untuk masuk ke dalam. Begitupun Ai Amo yang mengkhawatirkan Konomi. Rion protes karena Kindaka lama sekali, sedangkan Sakamoto menggendong Nagumo dan Konomi. Sementara itu, Higuchi dan Koba menatap mobil target mereka yang berjalan pergi. Mereka rasa sampai sini saja sesi sambutan mereka. Target mereka jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Inikah kekuatan order? Higuchi mulai kesal karena poin kebaikannya masih kurang untuk bisa membunuh mereka. Koba melanjutkan, Higuchi bisa mati jika poin kebaikannya habis. Nah, sekarang sekitar 100 km lagi untuk sampai ke bandara. Dan chapter 112 sampai 113 Sakamoto Days pun berakhir sampai di sini minasan. Apakah mereka bisa menyelesaikan misi bodyguard ini? Kita langsung saja yuk lanjut ke chapter berikutnya. Dah.